Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas tentang konservasi hutan yang guna mengurangi tingkat deforestasi serta menjaga kelestarian sumber hayati secara berkelanjutan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kepada kalian anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada MD Musika, Pemi Yurdillah, Retnosi Wihandayani, Trinur, Fayani Yesa, serta Zalora Mandai. Indonesia merupakan negara yang luas, yaitu seluas 1,9 juta kilometer persegi, di mana luas kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat sekitar 125,9 juta hektar atau seluas 63,7% dari luas daratan Indonesia. Hutan menjadi tempat berbagai macam keragaman hayati, baik nabati maupun hewani. Tentunya, segala keragaman hayati yang ada harus dijaga, guna menyeimbangkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Namun, kondisi saat ini justru bertolak belakang, di mana manusia melakukan eksploitasi besar-besaran hutan, yang menyebabkan naiknya tingkat deforestasi yang ada. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019, bahwa sekitar 0,3 juta hektar hutan Indonesia mengalami deforestasi. Sebagaimana yang kita tahu, fungsi hutan sangatlah penting untuk menunjang kehidupan manusia. Apakah yang dimaksud dengan deforestasi? Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran hutan, baik yang disengaja atau terjadi secara alami. Faktor utama dari deforestasi hutan ialah eksploitasi hasil hutan secara berlebihan. Pembukaan lahan yang ditujukan untuk berbagai macam keperluan, seperti kegiatan industri, kebutuhan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan keperluan ekspansi kawasan pemukiman. Kasus deforestasi yang belum terselesaikan dengan baik membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan makhluk hidup maupun lingkungan sekitar. Makhluk hidup akan kehilangan habitat aslinya karena hilangnya tutupan hutan hujan tropis. Hal ini dapat mengancam hilangnya spesies atau kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Selain itu, akibat deforestasi yang berlebihan dapat menyebabkan suplai oksigen atau O2 di hutan berkurang, peningkatan CO2 yang dapat menyebabkan pemanasan global, serta menyebabkan degradasi hutan. Untuk mengatasi permasalahan deforestasi, diperlukan upaya penanggulangan yang tepat, seperti dengan melakukan konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi merupakan upaya-upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi memiliki manfaat dan fungsi ekosistem yang kuat karena ditujukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta melindungi berbagai macam biodiversitas dalam suatu lingkungan. Salah satu solusi yang diberikan dalam menangani kasus deforestasi yaitu adalah dilakukannya konservasi hutan. Upaya konservasi hutan dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, serta melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Dalam hal ini, konservasi dipayungi banyak hukum atau aturan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 mengenai konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang kawasan hutan dan beberapa undang-undang lainnya yang memberikan petunjuk, aturan maupun sanksi terkait konservasi sumber daya hayati hutan dengan ditegakkannya regulasi mengenai pengelolaan kawasan hutan dan konservasi ini dinilai memperkuat pengembangan hutan konservasi.
Sustainable Development Goals merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan 17 faktor utama, sebagaimana tercapainya target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, kita akan memfokuskan pada tujuan nomor 15, yaitu Life on Land atau menjaga ekosistem darat, di mana dituangkan dalam target yang ada pada tujuan nomor 15. Kesembilan target tersebut memfokuskan pada pengembangan konservasi guna menjaga ekosistem lingkungan darat terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di dalamnya. Sesuai pokok pemikiran tujuan nomor 15, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengolah hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau pemurungan, membalikan degradasi tanah, dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Maka dari itu, konservasi ini akan menjadi salah satu langkah besar dalam mengentaskan masalah peningkatan deforestasi di Indonesia, serta melestarikan keanekaragaman hayati di dalamnya sebagai bentuk kepedulian terhadap keseimbangan lingkungan yang tentunya akan menunjang kepada peningkatan kualitas hidup manusia di bumi. Oke, sekian penyampaian dari kami, penyampaian dari kelompok 3. Semoga apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, karena semuanya itu gratis guys.